C25413, D31245, dan E31524. Nah, untuk jawaban yang ini paling tepat adalah D. Karena suksesi merupakan perubahan yang terjadi di mana satu komunitas menggantikan komunitas yang lain. Suksesi pada ekosistem terjadi jika ekosistem terganggu. Misalnya saat terjadi letusan gunung berapi, seperti yang terjadi saat letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Di darat, ekosistem yang pertama kali muncul dalam suksesi ekosistem adalah lumut kerak, lihen, dan alga, yang disebut sebagai komunitas pertama. Lumut kerak dan alga dapat tumbuh di bebatuan dan lahan tandus, kemudian akan mengurai batuan menjadi tanah yang subur, sehingga keduanya sering disebut sebagai organisme perintis atau pioner. Setelah itu, tanah subur muncul, kemudian lumut dan tanaman paku. Kedua jenis ini kemudian akan digantikan dengan rumputan dan semak. Seiring dengan waktu, tumbuhan herba atau semak, terutama jenis tanaman bunga, tumbuh setelah beberapa lama. Kemudian akan tumbuh tanaman besar yang memerlukan waktu pertumbuhan lama, yaitu pepohonan, termasuk tanaman berkayu yang kemudian membentuk hutan kayu sebagai komunitas klimaks. Ya, begitu saja presentasi dari saya, Bu. Sebentar, slide terakhirnya mana? Yang tadi bacaan kah? Bentar Bu, tiba-tiba Kak yang ini share screen-nya. Oh, Kris kamu tuh makanya ini dengan suara yang kayak gini, Kris yang mana? Oh iya Kris, kalau kamu mau izin, mau live dari grup yang pernah Ibu add itu boleh Kris. Oh iya, Bu. Ya. Ibu teh bingung mau ngasih pengumumannya gimana ya kalau di situ deh. Serba salah Kris. Iya, siap, Bu. Jadi paling kamu nyontain aja. Ya, Izin live gitu aja paling nggak siap. apa-apa. Jadi beberapa teman yang memang sudah tidak membutuhkan ya. Jadi daripada kalau Ibu remove kan nggak enak ya. Ya, siap. Makasih, Bu. Oke. Ini yang terakhirnya yang mana, Sam? Saya kira Oke. ini Bu. Ini yang sudah terakhirnya ya. Iya Bu, ini terakhir. Sip. Next ya. Next. Yang saya tuh presentasinya belum satunya, saya kira tuh satu dalam satu file Bu. Maksudnya belum jadi satu PPT gitu Bu. Yes. Terus sekarang punya siapa? Punyanya sekarang absen 7 siapa? Kali-kali. Saya Bu, Christopher Felix. Christopher Felix. Maksudnya belum disatuin teh sama kamu belum disatuin gitu, belum disatuin satu file. Iya Bu, baru dikumpulin itu saya kira dikumpulin dong Bu, bukan jadi satu file gitu. Oh, nah itu untuk Iya. membuat itu efisien dalam waktu ya sebetulnya kalau disatukan. Oke. Semoga nanti yang berikutnya sudah disatukan ya. Ya Bu, ini dia agak lama. Maaf. Dan jangan lupa kalau pas disatunya sesuai absen tuh ngacelok ya. Iya Jadi Bu. temennya tuh bersiap juga. Oh, setelah ini sih saya gitu. Punyanya Christopher Felix Yogi. Bentar Bu, lagi buka filenya. Tuh kan nama kan. Iya Bu. Selamat siang Ibu Ida dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan pembahasan soal biologi. Bagian yang berfungsi menghasilkan gamet betina serta bagian yang merupakan hasil peleburan sel telur dan spermatozoid secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 5, C3 dan 2, D4 dan 3, E5 dan 3.
Daur hidup tumbuhan lumut. Jadi daur hidup tumbuhan lumut dalam proses metagenesis dimulai dari spora yang sudah matang keluar dari kotak spora. Kemudian spora akan berkecambah menghasilkan cabang yang disebut dengan protonema. Lalu protonema ini akan membentuk kuncup dan setiap kuncupnya menghasilkan tunas tegak mirip daun bercabang-cabang atau biasa disebut tunas tumbuhan lumut. Selanjutnya dari protonema akan terbentuk generasi gametofit atau generasi yang memiliki organ kelamin, yaitu antheridium untuk organ kelamin jantan dan juga archegonium untuk sel kelamin betina. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Dan ketika pembuahan terjadi dengan perantara air, maka keduanya akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot sebagai hasil pembuahan akan berkembang menjadi generasi sporofit atau generasi yang akan menghasilkan spora. Generasi sporofit akan menghasilkan spora kembali yang terdapat dalam sporangium. Next, Sam. Maka bagian yang berfungsi menghasilkan gamet betina disebut dengan archegonium yang terdapat pada nomor 2 dan hasil dari peleburan sel telur dan spermatozoid atau yang disebut dengan zigot terdapat pada nomor 5. Jadi jawabannya poin B, 2 dan 5. Oke, Sekian saya boleh presentasi dari masukkan saya. Terima kasih. sedikit dulu ya tentang cara mempresentasikan soal dan membedahnya. Ini adalah salah satu cara yang lebih baik untuk jadi soalnya apa, penjelasannya seperti apa, pas terakhir itu kesimpulan yang tadi, yang next, Sam. Di kesimpulan itu ada soal yang tadi kita baca, kan belum tentu kita ingat lagi, itu teh nomor berapa. Tapi yang diperlukan saja, tidak semua. Ini pas kebetulan bisa dipasangkannya seperti ini, dan berdasarkan penjelasan itu ada di nomor berapa dan berapa. Ini bisa salah satu contohnya seperti ini. Bisa juga di si diagram tadi, berdasarkan penjelasan tadi, maka kalau kita isi tak, maka nomor ini. Jadi soal yang sudah tadi lewat, itu disajikan kembali di kesimpulan sehingga semua jadi paham. Ya, saya berharap untuk yang kalau misalnya yang pra 2A Anda mau ubah menjadi jauh lebih jelas ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Tetapi setidaknya yang pra 2B itu saya berharap kesimpulan yang dalam satu slide terakhir seperti ini tuh ada, berarti kita bisa melihat soalnya, tadi sudah mendengar penjelasannya, akhirnya didapatkanlah jawaban itu tuh dapat dari mana, begitu ya. Jangan, jadi jawaban yang sesuai adalah 2 dan 5. 2 dan 5 teh tadi gambarnya yang sebelah mana ya? Gitu kan, kadang-kadang juga kita tidak ini ya. Oke, thank you. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, tidak mungkin kita bisa meneruskan. Maaf kalau belnya juga sudah bunyi. Saya tadi memerlukan waktu sekitar 10 menitan untuk menjelaskan yang berkenan posting ke ke grup inti ya. Nah, nggak masalah sih sebetulnya, nanti kalau pas yang sebetulnya ini agak cepat, sebetulnya di kelas yang lain juga cepat, nanti semoga 1 jam udah agak beres semua ya, tidak masalah. Oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan biologi, masih minggu ini masih punya 1 jam berarti ya. Betul 1 jam? 3 jam, Bu. Oh, 3 jam. Berarti yang 2 jam untuk